Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini jam yang paling susah untuk kalau lagi di seminar ya, baru selesai makan siang. Tapi mudah-mudahan nggak ngantuk karena materi saya kebetulan banyak video-video yang bisa dilihat dan mudah-mudahan membantu. Sedikit kata pengantar dari saya, seperti tadi Pak Catur bilang, saya sekarang CEO di lintasberita.com. Itu salah satu startup yang sebenarnya mulainya di Malang. Timnya sampai hari ini masih ada di Malang, tapi sejak kita incubate masuk ke Merah Putih, kita ada buka kantor cabang di Jakarta khusus untuk BizDev dan salesnya. Nah, yang tadi perusahaan kedua yang saya bekerja sebagai Senior Vice President itu kedua adalah Merah Putih Inc., yaitu perusahaan inkubasi teknologi digital pertama di Indonesia. Nah, sedikit latar belakang kenapa Merah Putih Inc. itu lahir, karena kita udah lama bantuin Kaskus waktu itu. Study case pertama, Kaskus itu kan salah satu boardnya adalah dari Dani, termasuk saya, Herman, dan Antoni, waktu itu dari tim Smooth Api. Kita yang revamp total Kaskus, dari segi visual, dari segi layout, dari segi fitur, marketingnya, semuanya. Nah, abis main lama di Kaskus, kita lihat hasilnya kan lumayan luar biasa. Waktu itu pertama kali kita ambil registered member kurang lebih, saya diceritain ini cuma 250.000 yang daftar ya, penggunanya tetap banyak waktu itu. Tapi karena satu dan lain halnya, kontennya juga masih banyak yang menurut kita tidak patut. Akhirnya kita bersihkan, rombak total. Itu sebenarnya agak sedikit gamble sebenarnya, tapi kita pede. Kalau ini dibersihin, orang akan tetap suka. Nah, itu per kemarin kita cek, yang udah sign up di Kaskus kurang lebih 2,6 juta. Jadi, expert-expert yang udah terlibat di Kaskus ini, kita ngeliat, kita punya skill set yang sama di digital teknologi. Terus juga perkembangan startup di Indonesia, terutama Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, Bali, itu luar biasa kita lihat. Banyak startup-startup yang anak-anak muda ini bikin luar biasa. Jadi kita pikir, jangan mau kalah sama negara tetangga. Kita konsepnya awalnya tadi gitu. Karena sering ketemu-ketemu orang luar, yang ada kita punya aset dibeliin terus sama yang luar, diinvestnya sama di luar. Padahal kalau sedikit cerita, di Singapura contohnya, government atau pemerintah bikin satu yayasan namanya NRF, National Research Foundation, NRF. Konsepnya simple. Nah, yang modelan kayak NRF tapi banyak di Singapura. Ini yang by government, yang dibikin oleh Singtel pun ada, namanya Innovate, INNOV 8, Innovate. Jadi dia sistemnya juga seperti NRF. Jadi secara gamblang sama kita dengan NRF. Pemerintah Singapura itu semua murid kuliah di Singapura tahun ketiga boleh bawa business plan, kertas tok, belum jadi prototype, bawa ke NRF, di pitch, di present kurang lebih bisnis saya seperti ini, bisnis plannya begini, bikin uangnya begini-gini. Kalau disetujuin oleh lembaga NRF ini, funding pertama atau invest pertama dari government adalah 50.000 Singdol untuk 6 bulan pertama, dikasih tempat kerja, biasanya di lab-lab universitasnya mereka, di review setelah 6 bulan 1 tahun, kalau udah berkembang, dia masuk investasi kedua, kurang lebih 100.000 biasanya, saya dicerita. Yang bagusnya lagi, ekosistemnya Singapura kan lengkap, negara-negara ekosistem. Jadi kita banyak kata kunci di sini, ekosistem. Seminar seperti ini, itu salah satu ekosistem sebenarnya untuk menunjang. Setelah 1,5-2 tahun, diadakan acara besar-besaran, dipanggil VC dari seluruh dunia datang untuk invest. Nah, rate-nya udah lumayan bagus. Artinya startup-startup di Singapura yang masih bikin games doang, kecil-kecilan, bikin games, application untuk mobile, apapun itu banyak yang udah exit. Atau artinya banyak yang udah bisa dijual. Nah, kita mengambil ide itu, kenapa di Indonesia kita nggak mulai sesuatu seperti itu. Startup banyak yang butuh bantuan, karena startup itu biasanya modal sendiri, jadi lumayan nafasnya nggak panjang. Jadi Merah Putih Inc. ini kita bertolak ukur pada 4 portfolio mix. Yang pertama itu social media dan community, yang kedua e-commerce, fokus kita, karena menurut kita dengan perkembangan online payment gateway yang mudah-mudahan 2011-2012 benar, itu mestinya the next thing sesudah social media itu di Indonesia yang booming akan e-commerce, udah pasti. Lihat dari behavior orang, di mana-mana macet, kerja juga udah stres, jadi
mungkin akan shift pelan-pelan dari belanja brick and mortar yang udah biasa beli, udah bisa beli ke e-commerce. Jadi pertama social media community, kedua e-commerce, yang ketiga adalah mobile, apapun dari segi applications atau konten itu biasanya kita akan deketin, dan yang terakhir yang kita mainan kita yang paling seru adalah gaming, dari bentuk mobile gaming ataupun online gaming seperti biasa yang bisa dibangun dalam Facebook, apapun jenisnya itu. Nah, jadi kita fokusnya di situ. Kurang lebih Merah Putih Inc seperti itu. Sekarang udah ada sekitar 5 yang sudah kita inkubasi. Salah satunya lintasberita.com, yang kedua e-commerce yang kita punya crazymarket.com, yang ketiga adalah portal terbesar direktori untuk kos-kosan namanya infokos.net, yang selanjutnya adalah portal bola namanya bolalog.com, dan yang terakhir, mainan paling seru terakhir kita bikin itu Ads on It. Ads on It itu adalah platform micro advertising yang di-embed di dalam Twitter. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Merah Putih Inc. Jadi sedikit pengantar tentang saya. Terima kasih udah diundang. Sebenarnya tadi mestinya Dani, tapi Dani berhalangan dari Kaskus. Dia minta saya gantiin untuk dia untuk ngomongin social media untuk small business. Oke, jadi kita mulai. Sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, dengan perkembangan digital dan online, terjadi shift atau pergeseran dari behavior atau tata perilaku masyarakat Indonesia, terutama target internet, dalam cara dia mengkonsumsi informasi dan berita. Teman-teman di ruangan ini saya lumayan optimis, saya banyak lihat tag-tagnya semua pakai depannya yang @ ya kan, berarti itu Twitter ID. Kenapa? Karena orang pelan-pelan berapa banyak dari kita yang terima berita atau informasi masih dari TV, radio, atau koran, atau print. Mungkin udah hampir nggak ada. Mungkin kita baca nantinya, iya. Tapi awal-awal pertama kali kita dapat, saya berani jamin aman itu either dari Facebook, ya kan, dari Twitter, atau ada satu fitur yang sebenarnya orang nggak ngeh kalau ini bagian dari social media, yaitu semua messenger application yang kita pakai. Yang pakai iPhone mungkin pakai Ping atau pakai YM, ya kan, yang pakai BlackBerry semua BBM-an, sadar nggak sadar itu sebenarnya salah satu pergeseran perilaku dari cara kita mengkonsumsi informasi atau berita-berita. Nah, dengan seperti itu, jadi udah saatnya, kemarin saya baru pulang dari seminar juga sama Pak Nukman, udah saatnya memang mudah-mudahan baik dari UKM maupun yang medium maupun bisnis besar pelan-pelan udah mesti mempertimbangkan bermain di online dan digital. Kenapa? Data dikeluarin, kemarin saya kebetulan di share data dari google.com untuk Indonesia dan barangdetik.com, mungkin teman-teman juga udah dengar, media internet, jadi untuk pasar atau target market di daerah-daerah yang udah pakai internet ya, sudah jauh melewati media-media lainnya. Artinya gini, menurut survei, per hari orang masuk ke internet per hari kurang lebih 3-3,5 jam. Sadar nggak sadar, oh enggak kok saya nggak browsing selama itu. Tapi kalau kita email itu termasuk salah satu internet atau digital, betul kan? Kita nggak sadar lagi main Facebook, Twitter melalui mobile phone kita itu sebenarnya juga kegiatan online. Jadi udah 3-3,5 jam untuk internet. Nah, TV di kota-kota besar, terutama yang sudah pangsa pasar internetnya besar, TV kurang lebih 2-2,5 jam. Itu waktu saya pikir-pikir, oh iya benar juga, saya pulang kantor biasanya, terutama mungkin teman-teman juga banyak pulang kantor udah jam 8-9 malam, ya kan, udah capek, udah nggak terlalu pengen nonton TV. Kalaupun nonton TV, kalau saya gila olahraga, saya nonton cuplikan olahraga sedikit biar tahu skor-skornya. Selesai itu memang saya mati. Memang behaviornya berubah, udah nggak usah ngomongin print dan radio, ya kan. Bahkan Kompas kemarin share, salah satu direksinya Pak Edi Taslim juga share, memang printnya mereka juga mungkin tetap subscription tetap tinggi, bukan berarti akan disubstitusi, print akan tetap kuat, tapi dari segi engagement dan waktu yang di-spend di koran jauh. Kompas bikin survei, ditanya kurang lebih orang baca koran 7-10 menit aja, itu pun baca headline. Bener nggak? Berapa lama dari kita? Kalau saya masih ingat sebenarnya zaman saya masih dulu banget SMP SMA, baca koran masih lama, karena saya pada waktu itu dan teman-teman yang lain masih kurang informasi. Dengan social media, ya kan, dengan internet, ada banyak term orang udah mulai ngomong overwhelm, udah kebanyakan. Bener nggak? Setiap hari ikutin timeline Twitter, ya kan, buka Facebook banyak orang ngomong, buka BBM orang banyak ngomong, belum lagi yang browsing sendiri.
So we have enough, udah selesai. Jadi pas pun baca koran, dan biasanya kalau teman-teman sadarin nggak sadarin, koran yang kita baca pagi itu biasanya udah basi, udah tahu dari kemarin. Benar kan? Koran itu sebagai cuman ya kelanjutan dari habit. Makanya kalau kita lihat media-media besar pelan-pelan udah shift. Kompas lagi genjot-genjotan keluarin application banyak sekali untuk iPad, e-readernya mereka, electronic reader. Dari grup Kompas Media pun semuanya dibikinin Nova, dia bikinin bahkan segmen-segmen khusus wanita udah ada BlackBerry apps. Ya kan, Nova baru launching juga. Jadi udah mulai banyak. Karena again, udah terjadi pergeseran dari cara orang memandang internet dan social media. Nah, masih banyak yang mikir, oh masih yang anti. Oke, masih ada yang masih kurang setuju misalnya. Nah, salah satu quote yang paling saya suka share, kemarin saya sempat share adalah ini. Kita semua ada yang mungkin familiar sama bapak yang satu ini, Rupert Murdoch. Bisa dibilang bapaknya media, pemilik koran dari banyak sekali koran di Inggris, dia punya semua koran-koran terkenal, Australia dia yang pegang, Kanada dia yang pegang, punya TV channel juga. Waktu ditanya tentang social media dan internet, beliau bilang ini sama seperti industri revolusi kurang lebih 500 tahun lalu pada saat pertama kali mesin cetak massa dibikin. Jadi zaman koran awal nih. Tapi dengan berkembangnya social media dan internet, sorry, jadi muter-muter si bapak ini. Dengan perkembangannya social media internet, dia bilang the power of content udah dilepas pelan-pelan, sadar nggak sadar, dilepas dari para publisher, para wartawan dan jurnalis. Kemana? Ke kita semua. Dia bilang di sini. Is shifting the power away dari editor, dari publisher, dan establishment. Establishment itu artinya kita semua sebenarnya, yang punya perusahaan, yang punya company, yang punya produk, yang punya merek. Kekuatannya untuk berkomunikasi atau untuk bermarketing udah lagi bukan di tangan kita. It's the people taking control. Ya kan? Kita bisa invest atau bisa spend, teman-teman bisa spend banyak budget untuk marketing. Tapi kalau orang lain ngomong totally different, beda sama yang kita selama ini komunikasi, hancurlah sudah. Sadar nggak sadar? Jadi sekarang udah balik ke orang nih. Jadi yang maksud di sini adalah social media adalah salah satu tools atau platform yang akan menjembatani kita untuk bisa penetrasi ke orang-orang ini. Nah, salah satu, saya ada video bagus tunjukin tentang social media ke small business, salah satunya dalam bentuk grafik, yang kita sama-sama bisa lihat. Social media is a fad. It's the most profitable and fastest growing fad in marketing history. Social media has already proven it's a fundamental shift in the way society communicates. It is the top online activity in the world. 75% of U.S. households use social media to listen, talk, and recommend products. Are you there to hear them? Your competitors are. In 2010, 68% of small businesses increased their social media marketing, which drove immediate results to their business. Have you? For businesses, resistance to social media is futile. Your competitors are there. Your customers are there. If your business isn't there, it ought to be. 20% of all tweets are about products or brands. Companies that blog receive 55% more visitors to their website than those that don't. 85% of social media users believe that companies should interact with their customers. What are your customers saying about you? Do you even know? Join the conversation. Create the conversation. Grow your business. Devanti Digital Media. Nah, dari video ini kita lihat adalah pertanyaan yang satu itu, kalau customer kita ada di social media, kita ada di sana apa enggak? Kalau teman-teman mungkin untungnya teman-teman di ruangan ini udah familiar dan memang udah pakai, jadi saya nggak akan kebanyakan kesulitan untuk meyakini harus pakai social media. Tapi saya kasih contoh, kalau kita meeting sama perusahaan-perusahaan, itu biasa marketing direkturnya atau CEO-nya, presidennya tuh takut. Fit, jangan dibikinin Facebook fanpage deh atau Twitter, orang komplainnya makin gila-gilaan.
Nah, saya lihatnya dari kacamata lain, saya bilang begini, ada atau nggak ada Facebook atau Twitter, orang tetap akan komplain. Betul nggak? Kadang-kadang kita mau lagi di ATM mana, ngantrinya lama atau tellernya lama, walaupun bank tersebut nggak punya Twitter, saya tetap tweet. Aduh, ini orang lama banget, jam sibuk, 5 teller, 3 orang makan siang. Tetap ngomong tuh, ya kan? Sama halnya dengan kalau kita mau muji, kayak kemarin saya ini true story, kejadian ke saya, kemarin saya kebetulan naik taksi di Jakarta, Bluebird, baik sekali supirnya, sopan banget supirnya. Saya catat nomor taksinya, nama orangnya, saya tweet ke Bluebird Group. Tapi saya nggak punya Twitter ID-nya Bluebird. Saya ngapain? Search. Ya kan, makanya tadi di sini bilang, are we there? Karena orang akan nyari. Orang pasti akan nyari. Dan biasa, yang dari kita, walaupun kita nggak punya blog, oke, para UKM, kita mungkin para kayak saya juga mulai kecil-kecilan nggak punya blog, nggak punya website. Begitu ada Twitter ID aja, akan nongol di Google Search nomor 1 biasanya. Bener nggak? Coba dicoba. Mau buka toko apa misalnya, toko mainan anak-anak, saya sempat punya temen main jualan online, cuman lewat Facebook, jualannya itu Hama Beats yang kecil-kecil ditempelin pakai lem tuh, sempet zaman waktu itu. Kalau ada yang tahu Hama Beats namanya, lumayan per bulan dia jualan bisa 15-20 juta. Jualannya dari mana? Cuman lewat Facebook. Budgetnya berapa? Marketing? 0. Karena yang penting dia ada dulu, nyebar teman ke teman-teman, udah denger ngapain search. Begitu search, ketemunya apa? Kalau nggak Facebook, Twitter kita. Simple, gratis. Nah, pertanyaan dari situ makanya bukan tergantung dari ukuran bisnis kita atau usaha kita, tapi kalau kita tahu target market, ini kuncinya. Kalau kita yakin target market kita main social media, kalau kita nggak di situ, salah siapa? Ya kan? Nah, kita langsung lanjut ke berikutnya. Saya mau perkenalkan sebelum masuk ke beberapa case study, ada 2 materi yang saya mau share adalah 6 elemen terpenting dalam social media marketing. 6 elemen terpenting. Yang kedua, nanti saya akan share kesalahan-kesalahan yang paling sering orang lakukan pada saat dia bikin campaign social media marketing. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat 5 ini, mudah-mudahan nggak dibuat. Dan yang ketiga baru kita masuk ke beberapa case study. Case study-nya juga ada yang benar-benar UKM, langsung teman saya punya yang saya tahu budgetnya 0 tapi suksesnya luar biasa. Tapi ada beberapa case study yang saya mau ambil idenya aja yang kita share, itu kejadian di luar. Nah, yang pertama, elemen yang pertama, listen atau dengar. Ini artinya apa? Listen atau dengar. Pertama, sebelum kita ngapa-ngapain di social media, sebenarnya gampang, enak. Saya bilang ke teman-teman saya di kantor konsultan marketing dan branding kita, sejak ada social media, yang kerja sebagai marketing research, yang kerja sebagai strategist, itu kerjanya enak. Ya kan? Kalau dulu cuma ada Google. Ya kan? Kalau dulu cuma ada Google, tapi sekarang dengan adanya Twitter, salah satu contohnya, kita bisa type apa saja di search itu akan nongol semua tentang itu. Bener nggak? Baik berupa link, baik berupa komen orang, bener kan? Kayak saya misalnya saya tergila-gila sama social media, kemarin bikin materi tentang social commerce bareng Pak Nukman, jadi itu gabungan social media dan e-commerce topiknya. Saya cari tentang semua social commerce, saya tinggal ketik social commerce. Tapi nggak mau di Google, karena kalau di Google males bacanya panjang, terus saya mesti buka-buka link. Saya cuma buka di Twitter, wah dapat banyak sekali. Ya kan? Jadi salah satunya adalah listen. Nah, cari tahu dulu. Nah, apa aja yang mesti dicari tahu? Satu, udah paling penting nih, kompetisi. Ya kan? Kompetisi saya di sana apa enggak? Nah, satu cerita yang saya belum cerita, sebelum saya full di online, sebelumnya saya menjadi country manager untuk perusahaan retail. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Gap dan Banana Republic. Ini tahun 2006-2007 kalau nggak salah. Jadi saya country manager untuk Gap dan Banana Republic, tapi dasar bukan orang retail, mainannya tetap social media. Kerjanya ngapain? Waktu itu saya tes. Mumpung ada brand orang, saya tes Gap itu saya bikinin Twitter. Pada saat itu 2007-2008 bisa dibilang di Jakarta brand-brand yang ada di mall itu rata-rata belum ada yang punya Twitter. Jadi Gap salah satu yang pertama. Buat case study saya, cobain. Nah, hasilnya luar biasa. Sekarang terakhir saya cek udah hampir 4.000 orang yang follow, itu zero budget marketingnya. Artinya saya nggak pakai uang sepeser pun untuk mempromosikan Twitter saya.
Bener-bener cuman ada di Facebook, mulut ke mulut, ada yang retweet, pelan-pelan tumbuh. Nah, enaknya di situ satu, jadi saya tahu competition. Kenapa saya mulai Gap? Karena saya cari dulu, Zara punya nggak, Mango punya nggak. Jadi kompetisi brand tersebut ya, tergantung balik lagi ke usaha bapak-bapak dan ibu-ibu. Balik lagi, mereka ada di situ nggak? Cilaka 12 kalau mereka udah ada, ya kan? Nah, buru-buruan bikin itu. Yang pertama competition. Yang kedua hangouts. Kita sebutnya di sini hangout sebenarnya adalah target market kita nongkrongnya di mana? Tanda petik. Nongkrong di online maksudnya ya di sini. Nongkrong di online itu di mana? Satu udah pasti di Indonesia kesalahan fatal kalau nggak masuk Kaskus duluan. Cek yang pertama di Kaskus, ya kan? Karena saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Dani konyol, barang-barang atau forum-forum yang ada itu sampai forum cuman ngomongin biji kopi ada, sampai forum yang ngomongin kapal tanker ada, sempet jualan kapal tanker di Kaskus. Jadi luar biasa itu marketnya. Dan juga kalau untuk teman-teman yang belum tahu, Kaskus ada fitur baru, ini saya bantu promosi buat dia, ada fitur baru namanya Kas App. Ada yang udah pernah dengar? Kas App, itu Kaskus Advertising. Itu modal cuma 100.000 bisa iklan Pak di Kaskus. Nah, coba nanti main ke Kaskus. Ini project barunya, khusus dibikin memang untuk SMI dan UKM. Caranya gampang, DIY, itu do it yourself, bikin sendiri. Karena kalau yang biasa kita lihat di Kaskus yang gede-gede itu kan corporate kan, itu bayar ratusan juta misalnya. Nah, dia ada sub micro ad, jadi modelannya tampilan mirip-mirip kayak Facebook Ads. Pernah lihat Facebook Ads yang kecil-kecil nongol itu? Mirip kayak gitu. Kita bisa pilih target marketnya, kita bisa pilih mau spend cuma berapa. Nah, mereka, saya ngomong di sini untuk bantuin karena Kas Ad-nya sendiri belum banyak ngomongin atau dipromosiin sama Kaskusnya sendiri. Ini masih mainan internalnya dia untuk testing market. Karena dia tahu Kaskus sebulan udah sekian, terakhir saya bilang dia punya visitor kurang lebih 50-60 juta visitor. Page view mereka, page view itu total halaman yang orang klik-klik per bulan udah hampir 700 juta page view. Oke, itu berlipat-lipat dari Detik, berlipat-lipat dari Kompas. Dan bikinan orang Indonesia, bener-bener kalau masuk ke Kaskus tahu banget lah itu Indo ke Indo banget. Setiap kali saya ngomong sama investor-investor yang nanya soal Kaskus, saya mau jelasin sampai 1 jam sambil makan siang pun mereka nggak akan pernah bisa mengerti apa itu Kaskus, siapa itu Kaskus. Karena buat mereka ini cuma forum, ya kan? Forum kenapa 700 juta page view? Itu nggak ada yang ngerti. Sampai sekarang, kita kemarin ketemu orang-orang Yahoo, dia tanya soal Kaskus, nggak bakal ngerti dijelasin. Linggonya pun nggak ngerti, juragan, cendol, lempar bahkan. Ya kan? Sampai dari linggo yang dipakai di Kaskus, berapa banyak kita sekarang kalau nge-BBM, kan di mana kan? Ya kan? Nah, itu linggo-linggo seperti itu yang saya bilang itu, nongkrongnya di mana dulu. Kalau kita tahu target market, mungkin kalau di daerah Anda, wah Pak, yang pakai Facebook belum banyak, ya pakai Twitter apa lagi? Oh nggak apa-apa, Kaskus coba. Mungkin banyak di sana. Satu contohnya. Jadi kita mesti tahu anak-anak atau target market kita ada di mana, ngobrolnya di mana, ya kan? Paling demen spend time di mana. Itu mesti cari tahu. Yang ketiga, influencer. Influencer ini adalah tergantung jualan kita apa, ya tergantung jualannya kita apa. Biasanya di satu industri atau produk tertentu ada beberapa orang, ikon, tokoh yang lumayan cukup berpengaruh, ya kan. Salah satu contoh yang paling lengket di kepala saya kemarin adalah Doro Kakung sama Yoris Sebastian. Ada yang bisa tahu kalau saya cuma sebut dua nama itu, berasa nggak dia belakangan lagi promosiin brand atau produk apa? Saya pengen tes. Ada yang follow Yoris atau Doro Kakung di Twitter? Ya, berasa nggak Pak dia belakangan sebulan 2 bulan terakhir ini lagi ngomongin apa Pak? Secara halus sekali, pinter sekali kampanye. Galaxy Tab Pak, Samsung, berasa kan? Tapi ini mainnya manis mereka. Artinya gini, nanti salah satu topiknya itu cara nge-tweet atau apa yang itu ada, nanti saya akan share. Karena kalau yang amatir atau yang kurang ngerti social media, dia anggap itu Twitter atau Facebook sekedar nge-broadcast aja. Ngerti nggak broadcast? Artinya, ada Samsung dijual harganya segini, bisa begini-begini, sebar. Nah, orang Indonesia udah pinter, konsumen udah pinter, dia tahu itu Twitter titipan namanya, tweet titipan, tweet berbayar, orang suka bercandanya gitu.
tapi mereka mainnya manis. Jadi contohnya saya kasih contoh. Dia mungkin dari orang Samsung ada yang nge-tweet mention Yoris dulu. Wah, barusan lewat di mall ngelihat Yoris lagi buka mainan baru. Udah gitu dong, gak nyebut brand. Yoris retweet tapi hehehe, kelihatan aja, iya nih baru beli. Nah, karena dia followernya udah banyak, orang penasaran mainan apa baru buka. Ada yang nyautin dong, apaan sih mas? Baru dia sebut, Galaxy Tab Samsung. Udah titik, manis mainnya. Nah, yang kedua, salah satunya saya lumayan banyak share soal ini karena kampanyenya salah satu campaign Twitter, social media berbudget rendah yang lumayan sukses. Doro Kangkung juga ada, sama mention-mentionnya. Terus misalnya permainan yang lagi top kemarin di Galaxy Tab atau iPad itu Angry Birds, yang burung-burungan lempar-lemparan batu gitu. Permainan rada-rada bodoh lah pokoknya. Kalau yang pernah main sebenarnya saya bingung, itu yang main 20-an juta itu sebenarnya saya bingung. Jadi kemarin Angry Birds baru ada di Apple iPad, di launching di Android, Samsung punya. Nah, kan kalau yang nggak cermat, kampanye akan begini, Yoris akan nge-tweet, kalau yang salah ya, asik udah ada Angry Birds sekarang di Samsung, bener nggak? Itu yang terlalu jelas. Nah, dia pinter, ada orang nyaut sekali, Yoris udah ada loh Angry Birds gini, dia tinggal retweet, download sekarang, titik. Udah, dia nggak promote. Seolah-olah seperti interaksi engagement biasa. Tapi itu jualan semua orang, dia ambasadornya Samsung. Dia ambasadornya Samsung. Nah, itu salah satunya, saya bilang tadi, influencer. Karena kenapa? Samsung mau masuk, posisiin dia punya Galaxy Tab satu ke orang kreatif, ikonnya Yoris. Ke orang salah satu blogger, penulis terkenal, nah, dia attack satu-satu, influencernya siapa? Karena kenapa? Masing-masing ada komunitinya masing-masing lagi, betul nggak? Yoris mewakili komunitas kreatif Indonesia. Doro Kangkung mewakili blogger-blogger, para penulis yang marketnya dia. Jadi ada influencer. Yang ketiga sentimen. Kita mesti tahu ngomongan orang di social media sebenarnya bisa dites orang ngomong apa tentang produk tersebut, atau brand tersebut, atau market tersebut, atau industri tersebut. Itu kalau yang gratis, ya kan? Kalau ada budget sedikit, banyak sekali tools-tools yang juga bisa dipakai untuk tahu persis orang ngomong apa, gender berapa, umurnya berapa, tinggal di mana, kita bisa tahu persis. Kenapa? Thanks to Facebook sebenarnya. Sebelum ada Facebook, memang ada Friendster. Ya, cuman Friendster siapa sih yang masih main Friendster? Ada nggak di sini? Udah nggak banget ya. Ada juga nggak ada yang mau ngaku pasti. Ya kan? Dengan adanya Facebook, siapa yang orang marketing di sini? Yang lumayan belajarnya memang sekolahnya marketing, orang marketing atau kerja marketing? Siapa? Ada? Malu-malu ya. Nah, kalau di marketing kan kita cuma tahu so far dua yang paling sering pakai dulu. Demografis, waktu ngomongin target market ya. Kedua, physiografis. Ya kan? Nah, sejak ada Facebook, dia masukin yang terakhir namanya social graph. Karena kenapa? Dengan platform Facebook, satu-satunya sadar nggak sadar, kita sebagai pemakai sukarela ngasih tahu Facebook semua-muanya. Benar nggak? Yang di Facebook profile saya tulis suka minum Starbucks, saya bilang suka baca buku ini, suka dengar lagu ini. Nah, demografis, fisiografis nggak akan bisa masuk ke situ, ya kan? Kita dengan sukarela kasih gender, kasih umur, ya kan? Tinggal di mana? Nah, itu namanya social graph. Makanya Facebook Ads, teman-teman pun sebenarnya boleh coba-coba permainkan. Coba pelajari Facebook Ads, costnya nggak mahal. Karena dia hitungannya cuma persen setiap kali nongol, dan efektif. Kenapa efektif? Dia cuma nongol ke target market user Facebook yang udah Anda definisikan. Ada yang pernah main-main di Facebook Ads, option Facebook Ads di dalam facebook.com? Ada yang pernah? Ada. Kan bisa cek sampai umur kan? Sampai gender, tinggal di mana? Bahkan bisa taruh cap, saya cuma ada uang 1 juta. Bener kan? Kalau ads-nya udah nembus 1 juta, stop ads-nya. Nah, itu bisa dicoba juga sebagai salah satunya. Dan cost-nya nggak terlalu mahal. Selanjutnya, faktor kedua. Jadi satu, listen, essential. Yang kedua adalah people. Nah, orang suka kelupaan people-nya nih, di teknologi atau social media, saking keasikan dengan tools atau teknologi yang ada, orang suka keasikan akhirnya. Kalau yang marketing, saya kemarin suka ngomong, ingetin orang marketing cuma taunya 4P. Product, place, promotion, packaging. Atau price, price. Ya kan? Sebenarnya elemen terakhir ini yang lupa.
people, pay. Karena ujung-ujungnya jangan terkecoh sama medianya. Ya kan, YouTube, Google, Facebook, apapun itu, Twitter, itu cuman kendaraannya. Ujung-ujungnya yang paling penting apa? Penumpangnya, orangnya. Nah, ini yang kita mau pelajarin di sini adalah people. Apa itu people yang bisa kita pelajari? Satu, di real world. Artinya kita petain nih, sebagai para entrepreneur, para wira swasta, kita petain dulu. Gak cuman dari segi target market, kalau saya bilang di sini real world, dari segi vendor, supplier, distribusi. Nah, cari tahu siapa nih orang-orangnya. Ya, mulai kebayang siapa nih orang-orangnya yang bisa lumayan nyambung dengan produk kategori kita. Kedua, audience segment, yaitu target market. Ketiga, teknograf. Nah, teknograf baru lagi, nanti saya ini khusus untuk social media kalau teknograf. Saya ada satu chart yang akan membantu, akan mengulas sedikit tentang teknograf, tentang social media. Yang ketiga ada yang terakhir, identify needs, kebutuhannya apa orang-orang. Ya kan? Orang join kita punya Facebook fanpage atau ikutin follow Twitter timeline kita, nggak melulu tertarik sama produk. Artinya kita mestinya di Twitter atau Facebook, nanti bahkan ada breakdownnya apa aja mesti di tweet berapa persen, itu ada nanti saya share. Jangan ngomongin produk terus, ya kan? Fokus sama problemnya mereka. Jangan ngomongin produk kita terus, fokus sama problemnya mereka. Ya. Yang mereka butuhkan apa? Ya. Nah, produk kita hanya sebagai solusi, tapi nggak ngomongin broadcastnya produk, terus orang bosen lama-lama. Oke, nah kita masuk ke teknograf. Ini agak sedikit ini. Yang sebelah kanan nggak usah terlalu dilihat, karena itu cuma di breakdown secara umur. Yang saya mau teman-teman lihat adalah cuma yang jalur kiri ini nih, yang di kiri. Yang atas creator, kedua kritik, kolektor, joiner, spektator, inaktif. Ini di social media kita mesti tahu. Pas mulai suatu bisnis, kurang lebih ini mesti kita udah bisa definisiin. Artinya gini, yang atas creator, artinya ini orang-orang yang punya konten, yang bikin konten. Oke, ini biasanya blogger yang nulis, atau yang suka nguploadin konten ke Facebook mereka, yang suka share link di Twitter mereka, ini creator. Ya. Yang kedua, kritik. Nah, makin ke bawah biasanya makin dikit nanti. Artinya, makin ke bawah makin banyak. Yang creator itu biasanya nggak banyak. Ya kan, makin ke bawah makin kritik. Nah, artinya kita semua termasuk saya. Bukan kritik secara negatif ya, artinya komentar yang cuma nyautin Twitter orang. Ada kan? Yang jarang update status Facebook, tapi kalau temennya ada, kita nyautin. Ya kan? Kalau habis baca berita di portal berita, isi komen. Nah, itu tuh orang-orang kaskus yang suka ngomong aja. Ya kan? Ngoceh doang. Yang ketiga, kolektor. Nah, kolektor ini sedikit harus diterangkan, yaitu orang-orang yang suka ngumpulin. Makanya seperti lintasberita.com itu termasuk salah satu kolektor. Karena lintasberita.com sama kayak Kaskus, kita sebagai website, portal, kayak rumah itu diibaratkan kosong. Kita nggak pernah bikin konten. Lintasberita.com dan Kaskus nggak pernah ada konten. Kalau diperhatiin isi-isinya, itu kan apa dari siapa? Member doang. Ngetok, sundulgan, bapak-bapak, itu orangnya gitu-gitu ya kan. Itu namanya UGC, User Generated Content. Beda dengan Kompas, Detik, Okezone, Viva, kapan lagi. Nah, by the way, lintasberita.com itu nomor 7 di Indonesia sesudah Kaskus, nomor 1, kedua Detik, Kompas, Viva News, Okezone, kapan lagi, itu lintasberita.com sebagai portal berita dan informasi. Nah, itu member yang ngomong, yaitu kolektor. Yang keempat, joiners, orang-orang yang cuma pakai aja. Nah, kita mesti tahu nih, siapa sih yang bisa gue deketin untuk creator, yang bisa nulis sesuatu. Dikit-dikit. Kedua, siapa yang komen biasanya? Karena masing-masing ada strateginya untuk mendekati mereka lagi. Yang selanjutnya, spektator, ini yang nggak apa-ngapain, yang cuma baca doang. Nggak apa-ngapain. Tapi dia main social media, tapi nggak ngomong. Kan banyak kan, kita punya teman-teman yang kita tahu ada di Facebook, di Twitter, tapi nggak ada suaranya. Karena dia demen ngikutin aja, dia demen baca, dia demen konsumsi aja, dia nggak terlalu banyak ngomong, nggak nge-tweet, nggak ngapain pokoknya. Yang terakhir adalah yang nggak pakai sama sekali. Oke, jadi ini di teknograf, artinya waktu kita masuk ke social media, rangkumannya adalah cari tahu dulu kira-kira
siapa yang creator, siapa yang kritik. Nah, ini masing-masing mesti diisi siapa mereka. Baru mulai campaign di atas mereka atau terhadap mereka. Jadi selain listen dan people, yang kedua adalah objektif. Nah, objektif atau tujuan ini biasanya saking seru seorang wira swasta, saya suka ngalamin ini di entrepreneur juga, saking serunya, ide banyak, wah habis baca nih, banyak. Habis baca buku, habis baca ini, wah mau bikin wah langsung terus. Sering nggak kayak gitu? Tanpa mundur satu langkah, ngebayangin dulu objektifnya apa sebenarnya, ujung-ujungnya apa, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Nah, di sini saya akan share beberapa contoh kalau yang kebiasaan di bidang bisnis atau marketing supaya ngebayangin elemen-elemen objektif itu kalau di dunia social media itu seperti apa, termsnya aja. Nah, jadi saya bagi dua, yang kiri kalau dari segi bisnis dan marketing, yang sebelah kanan kalau di social media itu namanya apa sih? Oke? Nah, yang pertama kita lihat research. Di bisnis kita banyak research, sadar nggak sadar, ya kan, banyak PR-nya istilahnya. Kalau saya bilang ke anak-anak kantor itu bikin PR dulu, sebelum ke klien bikin PR dulu, research, ya kan? Itu kalau di bisnis dan marketing. Nah, kalau di social media namanya apa? Yang tadi saya bilang itu listening. Mendengar bukan benar-benar kuping, maksudnya adalah mendengar apa yang orang ngomong selama ini, pendapat mereka tentang, kita bisa pelajarin bahkan kelemahan dari kompetitor kita dari tweet-tweetnya orang. Benar nggak? Sesimpel itu. Makanya saya bilang, yang sekarang kerjaannya marketing research enak. Jauh lebih enak. Nah, dia tetap survei ke lapangan masih tetap harus, di Google tetap harus. Tapi ini salah satu yang pertama bisa dilakukan, yang banyak bisa didapat. Oke, research, listening di social media. Yang kedua, objektif kedua, kalau di bisnis itu kita ngomongnya, oke, marketingnya apa nih? Nah, kalau di social media, kita ngomongin simply by talking. Karena kenapa saya bilang di sini talking? Fungsinya marketing apa sih? Komunikasi. Betul nggak? Mengkomunikasi produk, promosi tentang perusahaan kita, itu kan marketing. Nah, di social media talking. Nah, tapi talking di sini artinya begini, banyak orang salah kaprah. Facebook dan Twitter itu sekedar yang tadi saya bilang itu broadcast. Artinya cuma ngomong. Pernah lihat atau mungkin teman-teman sempat liatin Twitter produk atau yang kerjanya promo terus. Tapi kalau saya reply, saya tanya, saya mention dia, nggak ada jawabannya. Makanya salah satu Twitter account yang paling saya suka itu Telkomsel punya customer service. Nah, teman-teman ada yang ikutin Telkomsel customer service punya Twitter? Nggak ada? Nah, saya share sedikit. Dia unik. Kira-kira pertengahan tahun 2010. Dia dari Telkomsel customer service, sekarang dia tambahin nama. Seolah-olah saya ngomong beneran sama orang. Bapak-bapak mungkin nggak yang ini. Jadi benar-benar ada namanya Telkomsel CS _ Nina. Seolah-olah customer service-nya namanya Nina. Apakah yang ngejawab adminnya namanya Nina apa enggak? Urusan belakang. Tapi small touch, ya kan? Itu tweet dikit aja sebenarnya. Cuman yang lagi ngomong, berasa ngomong seolah-olah sama orang. Kalau kita biasa udah ngomong sama Nina, dan ini dia bikin banyak. Ada Herman, ada cowok, ada cewek, lengkap. Dan banyak. Nanti coba cari Telkomsel customer service di Twitter, dia pakai nama. Begitu kita sama Nina udah enak, ya udah. Saya kalau nge-tweet mention nama apa, ngomongnya sama Nina doang. Dengan sadar nggak sadar itu kan dibagi-bagi itu. Akhirnya peran social media admin agak lebih ringan daripada satu account Twitter untuk customer service untuk brand sebesar Telkomsel. Ya nggak mungkin lah dia bisa nyautin semuanya. Ya kan? Tapi dia pintar, dia bagi. Saya comfortable-nya sama siapa? Ada yang Siti, ada yang ini, banyak. Nah, balik lagi talking, tapi dinyautin, beneran dijawab. Saya punya ini lagi dan oh ya Pak, beneran dijawab. Dia ada kasih informasi, dia bisa masukin link frequently asked question di website, luar biasa. Jadi bener-bener kayak human. Twitter ini dianggap sama Telkomsel sebagai salah satu channel media yang sangat penting buat dia, which is bagus. Artinya dia bikin seperti itu, sedetil itu. Yang lain belum kepikiran Pak. Ya kan, Telkom yang lain belum kepikiran. Seolah-olah masih CS satu aja, padahal dia konsumennya itu kan, kalau Telkom kan nggak main-main, ratusan ribu, jutaan. Kalau kasusnya Telkomsel puluhan juta. Jadi dia tahu penting bermain secara seolah-olah personalized jadinya, ya kan?
Yang selanjutnya, kalau di bisnis atau marketing bilang sales, kalau di social media kita bilangnya cuman mengenergize aja. Artinya cuman bikin orang seolah-olah jadi pengen beli kalau di social media, tanpa jualan langsung. Selanjutnya adalah support. Ya kan, kalau di bisnis bangun tim support segalanya. Kalau di kita bilangnya supporting, karena kenapa? Kita menyediakan tools, menyediakan informasi supaya para user-user dan para konsumen kita bisa saling membantu sama lainnya. Nanti ada contoh, bagus sekali untuk contoh ini. Simple bikinnya. Yang terakhir develop, kalau di bisnis atau marketing, kalau kita sebutnya embracing. Karena di bagian produk, untuk yang kerja di produk, bapak-bapak ibu yang wira swasta, banyak developing atau innovating, ya kan? Barang apa nih? Fitur baru apa mau bikin? Kalau yang bikin makanan packaging, mau nambah rasa apa? Atau mau bikin apa supaya packagingnya tahan lama kalau didistribusiin? Itu kan kita selalu develop sesuatu. Nah, di social media kita sebut embracing, artinya mendukung para customer punya suara, ide-ide untuk terhadap brand dan produk kita, untuk suatu saat kita bisa develop. Jadi daripada develop sendiri, mendingan developnya apa yang udah orang ngomong. Dan yang terakhir engagement. Nah, engagement simpelnya adalah kita nyaut-nyaut nggak sama mereka. Kalau saya suka sebutnya 3C di social media. Engagement itu kan artinya kita ada tektokan bolak-balik apa enggak, ya kan? Interaksi kita. Nah, itu bahasa yang paling tepat, engagement. Interaksi kita terhadap customer di social media seperti apa? 3C itu apa? 1, connection. Berarti kita harus ada hubungannya dulu, udah temenan. Banyak sekali Twitter, kalau udah besar nggak follow balik nggak apa-apa. Tapi kalau UKM ada baiknya kita follow balik, karena pelan-pelan kita bisa tahu behavior orang tersebut, ya kan? So get connected. Yang kedua conversation, yang tadi saya bilang kalau punya Twitter, ya sekali-sekali dibales. Kalau orang nge-reply atau mention, ya di say thank you. Ya kan, karena kan suka gitu, baru beli bolu Amanda atau apa, brownies Amanda misalnya, ya kan, connect conversation. Dan yang terakhir yang paling penting di bisnis, kita semua tahu itu adalah converting. Artinya dari social media yang cuma follow kita doang, yang cuma join Facebook doang, yang akhirnya beli itu siapa, ya kan. Jadi interaksi atau engagement di situ. 3C, connection, conversation, terakhir conversion. Conversion ini paling penting lah kalau di bisnis, jualan, ujung-ujungnya jualan, ya kan? Karena saya pernah, ini pertanyaan tricky, pelajaran berharga banget buat saya waktu itu, ditanya sama prinsipal datang dari Amerika, training, tanya, David, yang paling penting apa? Sales atau customer service? Nah, kalau saya tanya, saya dulu jawabannya, oh customer service tuh. Oh, ya kan? Karena orang operation, yang penting floor mesti bersih, toko mesti rapi, SPG-nya ini, oh enggak, dia bilang, ujung-ujungnya jualan, dia bilang. Customer service sebagus apapun kalau nggak jualan nantinya apa? Ya nggak ada ROI-nya kan, ibaratnya kalau di marketing. Ujung-ujungnya nggak jualan, nggak ada uangnya. Nah, selanjutnya sebelum kita ini, cepat aja sebelum masuk ke case study, saya akan share 5 tips untuk melakukan social media. Oke, 5 tips untuk social media. Ini sama seperti tadi, listen, di sini kita bilang research, do your homework. Oke, please make sure kita udah search kompetitor kita seperti apa, target market seperti apa, atau brand produk yang jauh lebih besar dari kita, tapi kita iming-imingnya atau suka ngebandingin bikinan kita tuh mau suatu saat kayak gitu. Ya kan? Bukan berarti misalnya di sini cuman bikin misalnya contoh teko, misalnya itu salah satu iga bakar favorit saya misalnya. Padahal cuma makanan teko, penting nggak punya social media? Penting. Di Jakarta mereka ada Twitternya. Cuman saya perhatiin yang dia follow pun, dia follow siapa? Dia follow brand-brand besar yang ada di Jakarta maupun di luar negeri yang bergerak di bidang restoran atau permakanan. Karena kenapa? Dia pengen belajar, research, pengen tahu orang kalau bikin promo di luar seperti apa. Nggak berarti, wah Pak, tapi saya cuma bisnisnya begini Pak, ngapain saya begini-begini? Oh enggak, research ya kan, pengen tahu. Kita mesti mikir, walaupun bisnis kecil, tapi selalu mesti thinknya big, betul nggak? Selalu ngebandingin, oke, apa yang mereka lakukan, bukannya dicontek, ya kan, bukan di copy paste, tapi pelajarin kenapa mereka begitu. Nah, kalau saya pakai bisa di ATM-nya gimana nih, amati, tiru, dan modifikasinya gimana, ya kan? Jadi research. Yang kedua, understand karakter, behavior, budaya, dan kebiasaan sehari-hari target market tersebut.
Oke, make sure kita ngerti bener bahasa yang dia pakai, cara ngomongin yang dia pakai, dia biasa belinya berapa, karena kita nggak bisa paksain sesuatu yang bukan behavior atau kebiasaan dari target market kita. Ya kan? Jadi satu, research, dua, understand, yang ketiga, select the right tools. Yang tadi saya bilang ini nyambung yang teknologi. Ya kan? Tidak ada prinsip atau teori yang namanya one size fits all, atau artinya satu ukuran muat untuk semua. Bukan berarti gitu. Select the right tools ini artinya yang tadi saya bilang yang ada gambar kapal tuh, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, yang banyak itu Google, Kaskus. Pilih yang mana paling tepat dengan kita. Oh Pak, kalau saya buka warung kopi sampingan nongkrong-nongkrong, anak-anak demennya nge-tweet ini. Ya, hajar di Twitter. Nggak perlu bikin yang aneh-aneh di tempat lain. Makanya saya bilang select the right tools. Jangan terkecoh dengan teknologi karena takutnya kita ini